Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Yang baper semoga tambah baper ya guys. Akhirnya Ane jadi ikut pulang sama Tante Widya dan Om Ridwan guys. Tapi Ane masih meragukan perubahan sikap Tante Widya, yang secara mendadak baik kepadanya. Guys, apakah Tante Widya beneran udah berubah? Atau, Tante Widya punya plan baru untuk meluluskan cita-cita Tasya? Jom, kita selidikin sama-sama guys. Satu jam kemudian, akhirnya Om Ridwan pun tiba, untuk menjemput Tante Widya dan Ane. Om Ridwan segera mematikan mesin mobilnya, lalu turun dan menghampiri Tante Widya, Ane, dan juga Bu Saidah. Maaf, jika harus menunggu Papa terlalu lama, ucap Om Ridwan. Gak apa-apa kok Pa, lagian, Ane juga baru siap beberes, iya kan Ne? Lontar Tante Widya sambil melempar senyum. Iya Om. Kalau udah siap, alangkah baiknya, kita segera pulang. Sebelum jalanan terlalu macet, ajak Om Ridwan. Ane dan Tante Widya mengangguk bersamaan. Tak lupa Om Ridwan mengucapkan terima kasih kepada Bu Saidah, karena telah menerima Ane dengan baik. Bu, terima kasih banyak udah menjaga Ane dengan baik. Dan hari ini, saya akan membawanya kembali pulang ke rumah. Iya Pak, saya juga akan sangat senang, jika Ane mau tinggal di sini terus, jadi ada yang bisa bantu-bantu saya, ungkap Bu Saidah. Insya Allah, lain kali saya pasti akan main lagi ke sini Bu, sahut Ane. Lalu mereka berpamitan, dan segera berlalu dari pandangan mata Bu Saidah. Sepanjang perjalanan, Tante Widya begitu ramah memperlakukan Ane, membuat Ane merasa tersentuh hatinya. Andaikan sejak dulu, Tante Widya bersikap seperti ini, betapa bahagianya aku, monolog Ane. Sesaat Ane terhanyut dalam diam. Dia masih menikmati masa-masa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dia tersadar dari lamunannya. Bagaimana bisa Tante Widya berubah secepat ini, dan apa yang menyebabkannya berbaik hati pada Ane? Tanpa terasa, akhirnya mereka sampai di rumah. Kemudian masing-masing masuk ke dalam rumah. Ane pun segera melangkah menuju kamarnya. Dan Tante Widya membiarkannya. Sekilas Ane melihat bayangan Mbak Sari sedang membawa sesuatu dari dalam kamar Ane. Mbak Sari, panggil Ane. Mbak Sari pun menatap seseorang yang telah memanggil namanya. Seketika itu, Mbak Sari langsung berlari, dan memeluk Ane. Mbak Ane, Alhamdulillah, akhirnya Mbak kembali lagi ke rumah ini, ucap Mbak Sari bahagia. Alhamdulillah Mbak Sari sedang apa? Sambil menatap lekat wajah Mbak Sari. Ane melihat kain yang teronggok di lantai. Oh ini, saya baru aja mengganti spray kamar Mbak Ane. Disuruh Nyonya. Manik mata Ane mengerjap sesaat, seakan masih belum percaya dengan perubahan sikap Tante Widya. Iya Mbak, entah angin apa yang menyergah Nyonya, bisa berubah seperti sekarang. Mudah-mudahan seterusnya ya Mbak, ucap Mbak Sari sambil tertawa renyah. Amin. Insya Allah ya Mbak, kita doakan aja yang terbaik untuk Tante Widya, ujar Ane dibalas anggukan oleh Mbak Sari. Lalu Ane menggiring tubuhnya masuk ke dalam kamarnya. Ane memperhatikan ruang kamar, yang telah ia tinggalkan beberapa hari lamanya.
Ia pun menyusun kembali barang bawaannya ke dalam lemari. Lalu, Ane mengambil handuk dan segera mandi. Malam segera mengambil alih tugas Mentari, yang perlahan telah beranjak pergi. Ane pun sudah selesai sholat berjamaah dengan Om Ridwan. Namun ia nggak ngeliat Tasya, lalu ia menanyakannya pada Om juga Tante Widya. Om, Tante, sepertinya, dari tadi aku nggak ngeliat Tasya, kemana dia? Tanya Ane. Oh, Tasya sedang ada kegiatan dari kampusnya. Kegiatan apa juga Tante kurang tahu. Tapi besok dia juga udah kembali. Jadi kamu akan bertemu dengannya, sahut Tante Widya. Oh, begitu ya Tan. Ya udah, nanti biar aku telepon Tasya. Aku sangat merindukannya, kata Ane. Lalu ia beranjak kembali ke kamarnya. Begitu masuk ke kamar, terdengar suara handphonenya berbunyi. Ane yang masih mengenakan mukena, langsung meraih handphone yang terletak di atas meja belajar. Assalamualaikum Sa, kamu pasti sedang mengkhawatirkan aku kan? Tebak Ane pada Nisa. Waalaikumsalam. Ya jelas dong aku khawatir sama kamu. Gimana enggak? Kamu kembali masuk ke kandang harimau? Yang siap menerkammu kapanpun, ungkap Nisa dari balik teleponnya. Kamu nggak perlu khawatir lagi sekarang. Sebab, Tante Widya udah berubah Sa. Dia sangat baik padaku, bahkan ya Sa, sekarang Tante Widya udah mau ikut sholat berjamaah, terang Ane yang sepertinya sangat bergembira atas itu. Bukannya selama ini juga seperti itu, tandas Nisa. Ya memang, tapi kali ini, Tante Widya yang lebih dulu ngajakin sholat. Bahkan, dia mengingatkan aku dan Om Ridwan, untuk sholat di awal waktu. Bukankah itu sebuah perubahan yang baik? Pungkas Ane memberi pembelaan pada Tante Widya. Ya, bukannya apa-apa sih nih, cuma kok, feeling aku nih ya, Tante Widya itu, belum berubah. Dia masih tetap Tante Widya yang dulu, pikir Nisa menilai Tante Widya. Ya udah, itu hak kamu menilai seseorang. Tapi kamu juga harus ingat Sa. Jangan sampai pikiran kamu, justru malah merugikan diri kamu sendiri, karena selalu bersuudzon pada orang lain. Rugi loh, tutur Ane mengingatkan Nisa. Iya Ustazah, tapi nggak ada salahnya juga selalu waspada. Jangan percaya begitu saja. Kamu kenalkan, gimana tante kamu itu, pesan Nisa. Sambil tertawa kecil, Ane menjawab. Baik Bu Guru, saya akan ingat pesan Bu Guru. Kamu bisa aja. Ya udah, besok meet up yuk, aku kangen banget sama kamu, pinta Nisa. Aku juga kangen banget Sa, banyak hal yang ingin aku ceritain ke kamu, selama aku nggak tinggal di rumah ini, ucap Ane. Kalau begitu, besok aku jemput kamu. Aku akan lihat jadwalku lagi. Siapa tahu si Teddy Bear aku ngasih tugas tambahan, bisa ribet. Keduanya pun tertawa bersama, lalu mengakhiri obrolan mereka. Ane kembali meletakkan handphonenya di atas meja, kemudian membuka mukena dan melipatnya kembali. Ane masih ingat kebiasaan lamanya, bahwa dia harus makan malam setelah Om dan tantenya selesai makan. Itu peraturan dari Tante Widya sejak ia tinggal bersama mereka. Tiba-tiba, terdengar suara Mbak Sari dari balik pintu, memanggil Ane, sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Mbak Ane, Mbak, panggil Mbak Sari. Ane pun berjalan mendekati pintu kayu itu, lalu membukakannya. Terlihat Mbak Sari sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Ada apa Mbak? Tanya Ane. Mbak dipanggil Nyonya, diajakin makan. Ane menyunggingkan senyuman tipis, sembari memicingkan matanya. Seakan seperti mimpi, Tante Widya mengajaknya makan satu meja dengannya. Rasa tak percaya menyergap Ane,
ia masih terdiam, masih terbenam dalam pikirannya. "Mbak," panggil Mbak Sari lagi. "Mbak yakin? Tante Widya mengajak saya makan satu meja dengannya?" Tanya Ane kembali untuk memastikan. Mbak Sari pun menganggukkan kepalanya pasti. "Apa aku sedang bermimpi?" tanya Ane dalam hatinya. "Ya udah, Mbak duluan aja, saya akan menyusul," imbuh Ane. Lalu ia pun segera memakai hijabnya, kemudian bergegas ke ruang makan. Meski dengan sedikit keraguan, Ane melangkahkan kakinya dengan pasti. Seraya mempersiapkan hatinya, jika seandainya bukan jamuan hangat yang akan diterimanya. Ane langsung ke ruang makan, di sana sudah ada Tante Widya dan Om Ridwan yang sedang menunggu Ane. Langkah Ane pun terhenti sebelum sampai ke meja makan, ia melihat tatapan netra Tante Widya, membuat hatinya sedikit gusar. Kira-kira, bagaimana sikap Tante Widya melihat kehadiran Ane di ruang makan ya guys? Apakah akan menyambut Ane dengan hangat, lalu mengajaknya makan bersama, atau malah mengusirnya? Jom, kita cari tahu sama-sama pada bab selanjutnya di Yurihan Channel ya guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa Islami, dari Mbak Hana Devi pastinya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.